apa-apa. Ya, kemudian secara syariatnya, takdir, pembahasan syariat itu dibagi. Apa namanya jenis-jenisnya segala macam. Hanya saja ada 4 prinsip pokok yang harus kita pahami dalam memahami takdir. Pertama, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi ya, di ujung semesta ini sampai paling dasar semesta, ujung ke ujung, baik yang nampak maupun yang tersembunyi bagi kita, tidak ada satupun yang terjadi kecuali sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ya memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka hendaklah kalian semua berdoa, wahai hamba-hamba. Jadi doa bisa dapat merubah takdir ya kalau menurut kita. Oh, amazing. Gimana sih? Tadi katanya takdir nggak bisa dirubah, kata Sumarli. Ya, lanjutkan lagi mungkin. Takdir itu ada 2, ada musayyar, ada mukhayyar. Makanya kalau belajar takdir jangan satu takdir. Ya, belum selesai kami. Belum selesai Sumarli. Pak Sumarli, silakan ya. Ya, secara kauniyah ya, mungkin itu yang disebut Pak Tristan tadi, saya musayyar, atau secara kauniyah ya, yang telah diberikan 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Aku mau persempit aja Pak Sumarli, jangan kemana-mana. Tadi dikatakan Allah sudah menentukan dari tulang sulbi Adam mana yang akan masuk ke neraka. Itu aja yang dibahas. Jangan takdir kemana-mana, takdir jodoh, keuangan, gua nggak butuh. Surga neraka aja yang kita bicarakan. Ya baik, ini tentang itu juga. Makanya kami harus jelaskan juga prinsip memahami takdir. Gitu, mohon izin kami ini. Pertama sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kedua bahwa semuanya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi prinsip ketiga bahwa menurut Pak Sumarlin, saya tegaskan lagi. Menurut Pak Sumarlin, di dalam Islam Allah sudah menentukan siapa yang akan masuk neraka dari mulai tulang sulbi orang tua mereka, gitu ya? Iya. Saya tegaskan lagi nih, coba tampilkan Arabnya tampilkan coba Arabnya. Ya, kami nggak tahu Pak, Arabnya Pak. Ya harus tahu lah itu kode apa kodar gitu. Ya, tapi buntut-buntutnya diterjemahkan lagi kan ke sini sama aja. Baca aja langsung terjemahannya. Iya, meribetkan diri. Nah, baca aja terjemahan. Kami diizinkan melanjutkan atau gimana? Oke, Pak. Bu Sofi, ini ya Pak. Pak Sumarli. Arabnya. Sekarang saya pengen tegas dari Anda umat Islam. Allah menciptakan neraka bagi mereka. Saya pengen tahu nih, ya, supaya saya nggak salah pilih Allah dong, ya nggak? Allah menciptakan neraka bagi mereka di saat mereka masih berada di dalam sulbi orang tua mereka. Berarti Allah sudah menentukan masuk neraka apa enggak? Itu Allah yang menentukan. Kamu masuk neraka atau surga dari sejak kamu belum lahir, betul nggak? Jawabannya ya, mungkin kita bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Sumarlin ya. Silakan Pak Sumarlin, yang lain mohon mute dulu ya. Satu ayat Pak Sumarlin ya. Surat Az-Zumar 54 sampai 53 sampai 54. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Ta'ala mengampuni dosa semuanya. Ya, silakan Pak Sumarlin. Ya, yang tadi ayatnya ya ibadil ladzi astagfirullah musim selanjutnya. Ya terus ini ya tadi secara kauniyah ini. Jadi di takdir itu dibagi 2 ya, kauniyah syariah atau tadi yang ada yang musayyar, ada yang mukhayyar. Ya, seperti itu. Secara kauniyah pencipta menetapkannya semua. Jadi bahkan apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita diskusikan, kata per kata yang keluar dari kita. Boleh saya tahu apa pertimbangannya Allah Bapak menentukan ini masuk surga, ini masuk neraka? Pertimbangannya apa, Pak? Kriterianya iya, baik. Satu-satu Bu Sofi. Baik, ya. Yang perlu dijawab nanti kemudian ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan takdir yang sifatnya mukhayyar tadi atau syariah. Orang yang masuk surga dimudahkan dia jalan-jalan untuk ke surga. Orang yang masuk neraka dimudahkan dia jalan-jalan ke neraka. Diberi hujjah, ditegakkan hujjah kepada mereka diturunkan surga. Apa alasannya? Apa pertimbangannya Allah? Ini kamu masuk surga, ini masuk neraka, gitu loh. Karena ini nggak ada di dalam Alkitab. Kita tidak. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmahnya. Kita tidak tahu hikmahnya segala macam. Hanya saja kita ini adalah penciptaan yang lain ya. Misalnya kan begini, kita tidak memilih buktinya kita tidak bisa memilih. Kita lahir di kalangan keluarga mana, dengan lingkungan, dengan ajaran apa. Tidak bisa. Ada orang yang sama sekali hidup di dalam misalnya kekristenan seumur hidupnya tanpa mendengar Islam, sempat mendengar Islam. Ada yang begitu gitu. Siapa yang membuat itu gitu? Kemana dia gitu? Iya. Atau ada yang seumur hidupnya, anggaplah misalnya dalam Kristen, orang Islam itu masuk neraka. Ada orang Islam yang seumur hidupnya dengan Islam, ya kan, hidup dengan Islam segala macam. Ya. Kemudian dia kan tidak bisa memilih dia hidup di mana. Nah, ada namanya syariah. Syariah ini kemudian ditegakkan hujjah, gitu, tersampaikan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada dirinya gitu. Bahwa ternyata satu. Kedua, bahwa kita ini tidak tahu yang ditakdirkan untuk kita itu apa kecuali setelah dia terjadi gitu.
Ya. Maka wajib bagi kita adalah berusaha gitu. Berusaha untuk mendekat kepadanya. Makanya tadi ini ranah-ranahnya syariah. Pencipta kita memberikan kita free will itu ada di level bawah dari free will, dari kehendaknya Bapak pencipta mengatakan free will nggak bisa, Pak. Free will nggak masuk kategori dalam takdir, karena takdir itu sudah ditentukan. Kalau free will itu ya kebebasan Allah. Ya free will secara syariah, Bu ya. Nggak bisa, Pak. Free will secara syariah. Kasih Al-Kahfi 29, Pak. Ya, silakan Pak Tristan, mungkin kalau kami ini agak nih, silakan Pak. Bapak menambahkan kami ya, silakan. Pak Tristan, silakan Pak. Berarti jelaskan ke saya bahwa memang. Aduh, capek kali dan rangkan ini. Berulang-ulang sebenarnya. Bosan. Nggak apa-apa, bersabar Pak. Namanya pengajaran diulang-ulang nggak apa-apa. Mungkin penonton yang lain belum dengar ya. Enggak, karena kalian nggak sepakat. Sedikit Pak Tristan ya. Saya sedikit Pak Tristan. Gini Bu ya. Ada yang gitu loh. Kalian katanya di dalam hadis sudah diciptakan sebelum dari lahir baru jadi sperma dan ditentuin surga neraka. Dan tolong dilepas screen-nya itu. Jangan muter-muter dong jawabnya. Jawab. Ya, oke. Sebenarnya Allah itu sudah Islam itu harus kami percaya kepada kodok dan kodar. Kodok apakah kodok? Itu adalah ketetapan. Ada ketetapan mabni namanya. Ya, ada ketetapan azali gitu. Contoh yang mabni itu kalau Ibu Sofiatun kamu kayaknya kemana-mana. Tadi hadis itu menyatakan Allah menentukan dari kayak mana saya menerangkan Ibu ini kayak mana lah, susah kali kalau komunikasi sama Ibu ini. Dicatat aja. Ya, Kapan mau dipakai ini? Mau di framing Islam ini ditakdirkan neraka surga jadi Tuhan itu. Berarti itu apa maksud kalau saya mau begini? Sebentar. Tadi hadisnya mengatakan sejak dari tulang sulbi Allah menentukan kamu menjadi penghuni neraka. Yang kutanya yang ini loh. Jangan muter. Jangan di pressure gitu. Allah sebelum kamu dilahirkan kamu akan jadi penghuni neraka. Gitu aja loh. Nanti saya jawab dari nol. Oke, sekarang kita dengarkan dari Pak Tristan ya. Oke, silakan Pak Tristan. Judulnya di grup Tristan dan Pak Munir lawan Sofiatul gitu kan? Udah Pak, jangan baper Pak, langsung Pak. Iya, kalau Bapak Ibu terus yang ngomong, saya ngomongnya. Langsung aja. Lanjut, kami dengar. Ya, lanjut. Ya, makanya tertib ya. Oke, yuk, silakan. Dalam Islam itu ada mukhayyar dan musayyar. Musayyar adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh Ibu lahir lahir rahim mana, ya, atau lahir di mana di Indonesia atau di mana, atau lahirnya itu normal atau cacat gitu kan, untuk. Nah, terus kemudian ada yang mukhayyar. Mukhayyar itu takdir yang bebas memilih. Nah, untuk tadi musayyar tadi ada juga yang bisa dirubah, dirubah, ada yang bisa nggak dirubah. Contohnya kalau ditakdirkan miskin dari kecil, bisa dirubah gitu loh. Ini masalah bebas memilih beda lagi. Masalah dirubah, contohnya kita miskin. Di Al-Quran dikatakan manusia itu memperoleh dari apa yang dia usahakan gitu. Nah, bisa dirubah dengan doa. Mana ayatnya? Aku sudah membatasi pertanyaanku dengan surga dan neraka. Maka akan. Kamu dengar nggak? Ya, mungkin Pak jangan ngomong jodoh, jangan ngomong jawab marah juga nih. Tolong dihapus lah itu yang Munir. Ya, mungkin Pak Tristan punya ayat pembanding. Pak Ponarges, sebentar Pak Ponarges, jangan di-mute dulu saya. Kita persempit sebelum ada aja. Ibu Sofi, kami tadi diskusi enak Bu, nggak ada yang dimarahin Pak Tristan. Silakan persempit dengan membahas tentang takdir dalam konteks keselamatan, jangan dalam konteks keseluruhan gitu. Ya, boleh. Oke. Saya belum bicara dari tadi loh Pak. Belum, nanti Pak Tristan dulu, selesaikan dulu. Pak Tristan minta waktu berapa? Bilang aja. Biar nggak dipotong-potong. Oke, silakan. Ya, aku tadi udah persempit pertanyaanku Tristan. Kamu gini aja, Ibu itu aja yang ngomong. Kami diam semua. Ada ngomonglah Bu, satu jam kami tunggu. Habis itu kami Ibu biar kami ngomong ya. Nah, Ibu ngomong dulu terus. Aku tadi sudah mempersempit pertanyaanku kepada Pak Munir, diam dulu. Iya, harus dipahami dulu Bu, takdir mukhayyar dan musayyar. Bagaimana Ibu mau paham hadis ini kalau Ibu nggak paham takdir mukhayyar musayyar? Sekarang aku tanya, memasukkan orang ke surga neraka itu musayyar atau mukhayyar? Gue tanya, khayyar yang mana? Gue tanya. Ya, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Surga dan neraka. Itu takdir mukhayyar atau khayyar? Bu, nanti saya hubungkan ayat hadis ini kepada ayat Quran. Nanti saya hubungkan terkait dengan keselamatan ya. Kita pakai hadis ini. Oke.
Gitu loh caranya. Kalau nggak pakai lo ngomong. Ya, oke, Bu Sofi, kita dengar dulu ya. Ilmu walau ke negeri Cina. Ini hadis palsu. Teman-teman dulu. Orang cacat, orang begini, orang begitu. Bilang aja gue nggak pakai hadis ini, gue buang. Nanti kami Gimana sih lo? Kita batasin. Ya. Mohon turunkan tensinya ya. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Tristan ya, takdir terkait keselamatan seperti tadi dibilang Pak Wisdom ya. Ya, silakan Pak Tristan. Bu Sofi sabar dulu ya. Silakan. Ya, Pak Tristan. Halo, Pak Tristan. Dulu ya Bu ya, saya jawab dulu. Atau Pak Sumarlin deh, Pak Sumarlin. Ya, silakan. Ya, kalau Pak Sumarlin tadi hadisnya ditampilkan lagi, Pak. Kita mau membatasi pertanyaannya hanya itu aja. Enggak usah teman orang cacat, orang jodoh, gue nggak peduli. Oke, langsung kami jawab aja. Itu namanya musayyar. Manusia nggak bisa milih. Emang Ibu tahu lahirnya normal sejak kecil? Maaf, saya tahu juga. Boleh saya tambahkan, Pak ya? Boleh saya tambahkan? Boleh, gue bisa tambahin. Itunya berapa sih orang? Saya jawab ini gimana tambah-tambahin. Boleh saya tambahkan, Pak? Emangnya saya seiman dengan dirimu? Ya, Pak, udah jangan baper, Pak. Ya kan belum selesai saya bicara. Mungkin itu keimanan dari mereka ya. Ya nggak gini ya Pak moderator, saya diam aja. Biarkan mereka bicara dulu sampai puas gitu loh. Tunggu Tristan, tunggu bentar. Oke, Pak moderator, ini kan yang menjawab punya hak untuk menjawab. Berapa menit dia minta kasih. Biar jangan disela-sela. Terus yang menjawab ini, yang mendengar, yang mau dijawab, lu catat. Yang kira-kira menurut Anda nggak masuk akal dan nyeleneh, catat. Nanti dibalas. Kalau bertengkar gitu nggak selesai-selesai saya yang jawab, kasihan. Oke, lanjut. Ya, boleh saya tambah sebentar, Pak? Ya, makanya mohon tertib ya. Jadi jangan disela-sela terus seperti itu ya. Ini tadi kan katanya ada 2 takdir ya, Pak. Tolonglah ya. Pak Sumarlin tadi ada siapa tadi Pak Munir ya? Ada 2 takdir ya. Takdir satu adalah takdir yang tak bisa dihindari, takdir dilahirkan. Tetapi Allah sendiri sudah menegaskan, saya lihat di Al-Qur'an ya, bahwa Dia tidak pernah merubah nasib gitu kan. Allah itu menyempitkan, Allah membalas tipu daya, lalu Allah menyesatkan barang siapa yang Dia sesatkan. Jadi udah dipersempit, Pak. Ya, jadi yang ini ya, ya. Bu, ada takdir yang tidak bisa yang tidak bisa kita memilih. Contoh kita menjadi Arab. Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu kan. Iya, maksudnya sebentar ya. Yang demikian itu kaum, adalah Bu, kaum. Iya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada dari diri mereka sendiri. Nah, sekarang kalau orang itu sebentar, Pak. Saya orang itu berubah ya. Kecuali dia merubahnya itu mukhayyar. Tetapi ya yang menjadi masalah kalau Allah sudah menakdirkan, bagaimana dia bisa berubah? Maksudnya masuk ke ayat ini lagi, Bu. Walau kana alal qur'an amanu wattaqallaha fatahna barakatim minas alaihim barakatim minas samai wal ard. Jadi milih kaum ini, milih beriman atau milih kafir. Kalau kafir kayak Ethiopia itulah, Bu, hancur. Kan nggak bisa dipilih, Pak, katanya, Pak. Nggak bisa milih. Kalau Allah yang menentukan. Siapa bisa ngalahkan Dubai itu, Qatar, Mekah, kalahinlah. Ini standar ganda ini, Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan pertanyaan tadi, takdir terkait keselamatan. Ya, mungkin bisa kasih waktu ke Pak Sumarlin ya. Silakan Pak Sumarlin. Pak Sumarlin. Ya, silakan Pak Sumarlin. Maaf moderator, saya ada hal sedikit nih. Kali kalau mau dicatat nama saya di grup-grup itu kasih tahu sebelumnya gitu. Jadi jangan ada nama saya pula di situ. Ya. Apalagi lawan Sofiatul ini saya bukannya nggak mau ngelawan, tapi anggap aja saya inilah. Saya malas gitu. Kita ngomong dia ngomong, kita ngomong dia ngomong. Jadi usah banyak alasan. Kami juga ya. Nanti Pak Sumarlin yang jawab. Kasih moderator yang baik hati, ganteng dan Pak Edo. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Edo dan Pak. Iya. Ya, mohon maaf. Silakan Pak Sumarlin. Barakallahu fikum, Pak. Ya. Pak Sumarlin lanjut ya. Nggih, makasih banyak Bapak. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi pertanyaan Bu Sofi tadi kami menangkap maksudnya keselamatan itu di surga dan di neraka itu termasuk mukhayyar kah atau termasuk kauniyah kah gitu. Iya, kalau secara asal iya, Pak. Iya, kami katakan. Iya. Kemudian manusia menjalani kehidupannya diberi syariat ini itu dimudahkan, yang ke surga akan dimudahkan jalannya ke surga. Berarti tidak bisa dirubah ya, Pak ya? Sabar Bu Uti ya, sabar. Tidak. Yang kauniyah tidak. Ya, yang mukhayyar. Berarti yang mukhayyar atau neraka itu tidak bisa dirubah. Saya tegaskan lagi nih, jangan bulat-bulat. Iya, yang musayyar atau yang kauniyah tadi yang ditetapkan itu tidak. Ya, yang masuk neraka sih jadi itu nggak bisa kelamin, jodoh, makanan, cacat apa enggak. Tidak bisa dirubah ya, berarti ya sudah ditentukan Allah masuk neraka, akan masuk neraka kan? Iya, yang kauniyah tidak, iya. Ya udah, tinggal dijawab itu, mulut gue heran sama kalian. Enggak, kami belum sempat jawab.
Ibu sudah ribut dengan Pak Tristan yang tapi nggak apa-apa, mohon dimaafkan kami dan saudara-saudara sekalian, harap bersabar gitu ya. Mungkin kita butuh waktu untuk mencerna pertanyaan saudara-saudara kita, atau mungkin kita belum nangkap, itu juga mungkin sebab kita salah menjawab gitu, atau apa tidak menjawab sesuai dengan poin yang saudara-saudara kita maksudkan gitu. Ya baik, terima kasih Pak Sumarlin ya. Ya, yang jelas Bang ya, saya nambah dikit Bang ya. Yang jelas kita ini harus berprasangka baik ya, bahwa Allah itu telah menciptakan takdir yang baik bagi kita. Dan mentakdirkan kita sebagai penghuni surga. Harus berprasangka ya. Kita sebagai orang Islam ya, tidak boleh, oh ini saya belum tentu lebih baik daripada agama lain. Kita harus pede gitu sebagai orang Islam. Tapi kita sesama Islam ya, harus lebih rendah daripada Islam yang lain gitu. Gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rahmat Allah itu mendahului dari kemarahan Allah gitu aja. Dan efeknya kita kenapa kita tidak dikasih tahu takdir kita akan masuk surga atau neraka, supaya kita terus berdoa gitu aja. Hikmahnya gitu. Benar. Ya. Boleh saya bicara? Jadi sekarang kalau Anda sudah ditentukan masuk surga atau masuk neraka dan itu tidak bisa dirubah. Lalu ngapain kalian beramal-amal dan harus ditimbang-timbang untuk apa gunanya? Bagaimana cara kalian mencapai keselamatan itu kalau sudah ditakdirkan masuk neraka? Baik, hal ini juga kita harus selalu beramal ya dengan ikhlas ya. Itu ada harapan, kita mempunyai harapan gitu supaya rahmat Allah itu mendahului daripada takdir buruknya gitu. Ya. Baik, mungkin kami tambahkan ya. Pertanyaan serupa sudah ditanyakan juga para sahabat kepada Rasulullah ketika sehabis memakamkan sahabat yang lainnya. Ya. Kalau begitu kalau gitu kita ini aja nggak usah beramal gitu. Nggak usah beramal lah, karena setiap kalian sudah dimudahkan terhadap apa yang kalian telah ditakdirkan padanya. Kurang lebih itu jawaban kami. Ya. Amalan tidak membawa ke surga, Pak. Nah, ya memang. Maksudnya berusaha lah. Beramal. Amalan itu ya Mas ya. Amalan itu belum tentu diterima Allah soalnya. Ada yang amalnya karena ria. Kasih saya hadisnya yang menyatakan amalan itu bisa membawa masuk ke surga. Kasih saya hadisnya. Saya ada hadis yang mengatakan amalan tidak membawa ke surga. Ya sudah ada memang ya. Kalian masuk surga itu bukan karena amal-amal kalian, melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, memang kesimpulannya adalah memang semua atas otoritas Allah gitu. Tetapi melewati pembicaraan ini saya tadi udah kasih tahu, Allah sudah memberikan kriteria bahwa dia tidak merubah satu nasib kaum atau nasib siapapun kecuali orang itu merubah sendiri. Tetapi Allah sudah menetapkan untuk menyempitkan mereka, untuk memberinya dalam susah payah. Nah, seperti itu gitu loh. Allah sudah memberitahu bahwa takdir itu adalah wewenang dari Dia gitu loh, Pak. Jadi ketika Bapak mengatakan masih berkelit, masih ada jalan untuk selamat, saya nggak sesuai, nggak Al-Qur'aniyah gitu loh. Nggak ada jalan dari semua yang kita lihat, itu poinnya Ibu ya, baik. Nggak ada jalan kalau saya. Baik, nggak ada jalan untuk selamat. Pak Sumarlin, saya justru agak bingung yang dikatakan nasib itu bisa dirubah, Pak. Iya, kalau Allah yang sudah merubah. Ketika dikatakan Pak ya, banyak orang Muslim juga mengatakan, oh kalau dia nasibnya jelek itu bisa dirubah asal dia mau bekerja segala macam. Bukankah Muhammad sendiri menyatakan Pak, ketika di dalam rahim dia sudah ditulis amal, rezeki dan sebagainya Pak, itu sudah ditetapkan. Iya baik ya. Saya tambah satu aja ya. Nih ya, saya mau kasih tahu ya bahwa tidak ada yang bisa kalau Allah sudah menetapkan, nggak ada yang bisa gitu loh. Ya, Al-A'raf 11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah itu Pak, nggak ada yang bisa menentang kehendak Allah. Jadi kalau Bapak masih mencari jalan untuk bisa melepaskan diri dari kehendak Allah itu, kayaknya saya pikir itu asumsi Bapak sendiri gitu loh. Ibu Uti benar ya, kita tidak satu orang pun, tidak satu makhluk pun, tidak satu atom pun, tidak satu subatom pun yang bisa keluar dari kehendak pencipta kita. Jalan keluarnya apa Pak? Mencari keselamatan. Bu Uti benar sekali ya. Perlu diketahui ya kaitannya tentang takdir ya. Kita berusaha itu juga termasuk takdir. Saya besok misalnya pergi ke kantor gitu, itu termasuk takdir ya. Jadi segala usaha manusia tidak merubah apapun dari satu kaum selain orang itu merubahnya sendiri. Tetapi masalahnya kalau Allah menghendaki keburukan, ini ayat Tuhan. Kalau Allah menghendaki keburukan, kalau Allah menghendaki keburukan, iya.
Seperti itu. Jadi gini, supaya tidak diburukkan, Anda harus berbuat baik, Bu, supaya tidak ya, makanya tadi itu takdir itu terbedakan. Yang ibu sedang mempertentangkan kauniyah dengan syariah. Segala hal yang syariah itu sudah dituliskan juga di dalam kauniyah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beramal baik, segala macam dia melakukan ketaatan itu sudah ditakdirkan setiap gerak tubuhnya gitu. Setiap doanya besok dia berdoa, kemudian dengan sebab doa itu Allah Subhanahu wa taala memberi dia rezeki. Dan takdir itu bertingkat-tingkat ya. Jadi yang kauniyah tadi kami katakan sama sekali tidak bisa dirubah. Namun hal-hal yang ada di dalam kauniyah itu bukan hanya mencatat bahwa kamu langsung surga, bukan tujuan yang dicatat, tapi secara detail-detail keseluruhan, termasuk usaha di dalamnya, termasuk dia berdoa, termasuk dia dengan sebab dia berusaha berdoa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, akan menambah rezekinya, itu sudah ditakdirkan juga gitu. Pertanyaannya Pak, bagaimana dengan nasib orang yang ditakdirkan untuk menerima yang satunya lagi, Pak? Ini yang jadi pertanyaan. Bagaimana Bapak bisa menjawab saya? Apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak menerima takdir bahwa Bapak tidak akan dirubah nasibnya, Allah akan menyembuhkan? Ya mungkin ini itu baik penjelasan dari Pak pertanyaan yang mantap Sumarlin. sekali itu. Ya, habis ini kita lanjutkan dari perspektif Kristen ya. Iya. Oke, ya. Iya. Apa namanya? Apa yang harus Bapak lakukan ketika Bapak sudah ditakdirkan masuk neraka? Itu loh. Itu kita ini ya. Kita semua ini ya tidak diberitahu takdir itu kita kemana gitu. Kita tidak diberitahu takdir dan kita diberi hujah. Diberi hujah itu diberi argumen oleh pencipta. Ini aturanku, ini turuti, ini dengar gitu kan. Dan kemudian diberi kehendak untuk mengikuti atau tidak kehendak. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya ya gampang sekali ya. Malang sekali. Salah satu bentuk pentakdiran secara kauniyah kita diberi salah satu bentuk pentakdiran secara kauniyah kita diberi kehendak untuk memilih secara syariah. Nah, di situ sehingga di hadapan pencipta lagi nanti kita tidak punya hujah lagi, tidak punya. Pertanyaannya Pak, ketika Bapak mengatakan karena kita memilihnya, diberikan makanya di dalam dulu supaya Ibu paham. Nah, makanya di dalam pernyataan Rasulullah itu dikatakan beramallah karena setiap orang dimudahkan, diberi. Ada orang yang diberi mudah untuk mendengar, mudah untuk mengerti. Ada orang yang diberi kemudahan untuk tidak mendengar, tidak mengerti. Gitu. Ini semua bentuk-bentuk pengarahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada takdirnya. Gitu. Baik, bila itu memang kita, yang diimani Pak Sumarlin ya, nggak apa-apa ya. Dan secara kauniyah memang nggak bisa kita untuk merubah yang kauniyah. Gitu. Namun kita diberi yang syariah ini tadi, gitu. Dalam rangka menjalani yang kauniyah itu tadi, termasuk ya kita memilih, kita mengapa, kecenderungan kita berbicara yang baik. Ada juga orang yang temperamental, emosional, itu kan semua dari bentuk-bentuk. Bentar ya Pak Sumarlin, ini kita lagi bahas substansinya takdir itu adalah ke surga dan neraka Pak. Ini berbicara yang buruk mengantar kita kepada mungkin ke situ Pak substansinya Pak. Mungkin sudah cukup ya dari perspektif Islam tadi, kita sudah mendengarkan cukup banyak ya. Ya, sekarang kita coba dengarkan dari perspektif Kristen itu seperti apa. Ya, silakan dilanjut. Recording stopped. Ya. Kok stop recordingnya? Ini di live kan apa enggak? Recording in progress. Kalau saya itu masih recording tuh. Oke. Tapi saya nge-relay ini. Ini perbedaan yang harus kita pikirkan. Jadi tadi dikatakan di dalam Islam tidak bisa dirubah. Kalau kamu sudah ditentukan masuk neraka ya kamu masuk neraka aja. Dan kamu nggak tahu ya karena kamu nggak diberi petunjuk, ya kan? Jadi pokoknya hidup dalam kejahatan dia tanpa sadar gitu loh. Ya, nanti ketika dia dihakimi ya kamu udah ditentukan tapi buat apa timbangan gitu. Sudah ditentukan masuk neraka kok tidak ada penghakiman kalau menurut saya. Kenapa? Karena sudah ditentukan penghakiman itu ya untuk membuktikan bahwa manusia punya kehendak bebas, manusia mempunyai sesuatu yang bisa dia usahakan, mempunyai satu hujah. Ya, keberatan artinya loh, kenapa aku harus masuk neraka Tuhan? Salahku di mana? Aku tidak pernah dengar namamu. Ya kan? Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan nanti semua kitab-kitab dibuka, ada banyak kitab-kitab yang dibukakan, bukan cuma kitab kehidupan. Jadi Tuhan itu mempertimbangkan sisi keadilannya bagi mereka yang belum pernah mendengar namanya. Tetapi kalau bagi siapapun yang namanya tidak didapati tercatat dalam kitab kehidupan, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Yep. Nah itu kriterianya, bukan timbangan. Kalau penghakiman atau timbangan itu artinya dia punya alasan. Kalau ini enggak, kenapa lo? Gue udah ditentuin kok. Kamu kalau penghakiman itu kan kayak hakim, ada pengacaranya, kamu bisa naik banding gitu loh. Ini kamu nggak bisa naik banding. Kamu udah ditentukan gitu loh, nggak bisa bantah. Iya, lagi pula, ya boleh saya tambah sedikit. Lagi pula surga neraka itu adalah tempat final ya, tempat penghakiman terakhir. Jadi adalah tidak masuk akal sekali kalau Bapak mempercayai bahwa Bapak akan mendatangi neraka, dicelup sebentar di situ, dicocol sebentar di api, lalu Bapak dilempar ke surga gitu. Karena Alkitab menyatakan ada jurang pemisah antara surga dan neraka. Orang neraka nggak akan pernah bisa lagi ke surga karena orang surga nggak bisa ke neraka. Itu tempat yang final, Pak. Jadi kalau menurut saya, aduh konyol sekali gitu. Aduh sayang sekali, kasihan sekali kalau beriman dalam kepastian akan menuju neraka gitu loh. Nah, beda sekali dengan yang kami punya ya. Di sini di dalam, ya silakan Ibu Sofiatul. Ya, apa yang ditawarkan oleh Yesus itu beda banget ya.
Di dalam Alkitab dikatakan neraka itu tidak diciptakan untuk manusia. Itu bukanlah takdir dari Tuhan. Ya, neraka bukan untuk manusia, ya. Tapi neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikat, itu jelas. Dan Alkitab mengatakan keinginan Allah ialah supaya semua orang diselamatkan. Ya. Nah, karena dosa Adam ini kita sudah ada di dalam satu posisi kutuk, kecenderungan untuk dosa. Kita terputus hubungan dari Allah. Kita nggak bisa cari rahmat ridhonya Allah, itu nggak bisa. Harus Tuhan yang datang cari manusia. Karena yang terhilang itu kita, bukan Tuhan. Tuhan nggak hilang, nggak perlu dicari kemana-mana dia. Nah, inilah bedanya kekristenan dengan agama. Agama itu ialah dia mencari jalan ke atas. Ya, dia bottom up sistemnya. Dia pikir siapa yang bisa jadi Tuhan ya. Tuhan kan mesti pencipta. Maha besar. Oh, mungkin Krishna bisa jadi Tuhan. Oh, mungkin Sunggokong bisa jadi Tuhan. Oh, mungkin Tuhan itu kayaknya dia tidak beresensi, kayaknya dia bisa di mana-mana. Akulah Tuhan. Ya, aku sendirilah Tuhan itu. Mereka mencoba mencari jalan ke atas. Tetapi kekristenan tidaklah demikian. Tuhan mengatakan, tidak seorang pun yang pernah memandang wajahku atau mendengar suaraku, kamu gak bisa mencapai aku. Harus aku yang turun dan rendahkan diri. Amin. Makanya Alkitab itu adalah cerita mengenai Bapa yang datang mencari kita yang hilang. Ya, makanya ketika di Taman di Eden, ketika Adam itu bersembunyi dan ketakutan, Tuhan itu datang mencari dia. Adam, di manakah engkau? Dan itu cerita itu runtut dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Lihat ini, Yeremia 24 ayat 7, ini Nabi Yeremia perjanjian lama. Tuhan berkata, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Yahweh. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi ingat, Tuhan itu memberi kita hati dan roh yang baru. Kalau enggak, nggak bisa kita. Nggak bisa terima Yesus. Ya, Yesaya 65 ayat 1, Tuhan berkata, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Makanya banyak dari umat muslim ditemui oleh Tuhan, baik dalam mimpi maupun dalam penglihatan. Ya, termasuk saya sendiri. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Yesus datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Makanya Yesus berbicara dalam perumpamaan dirham yang hilang, domba yang hilang, anak bungsu yang hilang. Ya, dia mengatakan karena sang anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kitalah yang terhilang, bukan Tuhan. Kita tidak bisa mencari jalan pulang. Tuhan datang mencari kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Dan aku pulang kepada Bapa mempersiapkan tempat bagi kamu. Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Kemudian Yeskiel 11 ayat 19, aku memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang lembut. Ya, Anda tahu ya, saya kayak begini, ini saya dulu lebih strict lagi sebelum saya kenal Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan yang merubah saya, itu nggak mungkin. Manusia nggak ada yang bisa merubah saya. Hanya Tuhan, dan ketika Tuhan bekerja di dalam hati kita, dia merubah hati kita. Untuk dia memberikan kita hati dan roh yang baru untuk mengenal dia. Ya, ini diulang lagi nih, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan kuberikan kepadamu hati yang lembut. Hati yang apa nih? Hati untuk mengenal Tuhan yang benar. Ya, Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi di dalam Alkitab tidak ada kata-kata yang barang siapa yang tersesat, aku udah orang tersesat terhilang, lu makin nyesatin lagi, mungkin gak ketemu dong. Bukan Tuhan yang menuntun kita, lalu siapa? Makanya Yesus mengatakan gini, akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mengatakan, kalau ada satu domba tersesat, dia tinggalin yang 99 ekor, dia cari domba yang satu itu. Anda tahu kenapa? Domba itu kalau tersesat, ya domba itu paling aneh, dia bisa membedakan suara gembalanya dan suara orang lain. Domba itu kalau tersesat, dia kehilangan jalan nih, tersesat dari kawanan, dia itu menggigil, ya, kemudian dia itu akan stroke. Ya, dia nggak bisa jalan. Jadi dia akan stroke, dia nggak bisa jalan, dia mencari tempat. Apalagi kalau dia tersangkut tanduknya. Ya, jadi harus gembalanya yang mencari dia, karena domba ini nggak bisa cari jalan sendiri. Harus gembalanya yang cari, kemudian dipanggul. Anda lihat ini. Kenapa dipanggul? Karena domba yang tersesat itu nggak bisa jalan biasanya. Maka Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Ya, dan aku datang untuk mencari yang hilang. Paling bodoh katanya. Ya, domba termasuk binatang paling bodoh. Jadi membutuhkan gembala, betul-betul membutuhkan gembala. Iya. Tuh, domba jangan kita domba nanti kita bilang bodoh lagi. Iya, kita membutuhkan baik. Ya, domba itu agak aneh ya. Dia hanya mendengarkan suara gembalanya. Jadi kalau misalnya satu kawanan ternak kumpul gitu jadi satu ada beberapa gembala, begitu gembalanya tuh ngomong gitu atau bersuit gitu ya, itu dombanya tuh bisa nggak ketuker.
Dia bisa tahu ini gembalaku atau bukan. Makanya Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan mereka mengenal aku. Iya. Ya, itu bedanya Pak Sumarlin dan Pak Munir, Allah di dalam Alkitab dengan Allah di dalam Quran Anda. Iya. Baik, terima kasih. Saya tambahkan dikit. Lalu sangat di bagus dalam sekali, kitab Bu Sofi. Perjanjian Lama juga dikatakan ya, sejauh timur dari barat ya, demikian dihapuskan segala pelanggaran-pelanggaran kita ya. Lalu dosamu apa tuh? Akan merah, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi ini perbandingan yang beda banget bagi bumi dengan langit antara Tuhannya Pak Sumarlin dengan Tuhan kami. Tuhan kami mencari dan menyelamatkan yang hilang, bahkan menawarkan itu loh Pak, menawarkan keselamatan itu. Jadi nggak ada yang namanya yang takdir menyesatkan gitu, marah-marah. Kalau takdir apakah lahir laki-laki perempuan ya pasti dong. Masa saya milih saya jadi Sofyatil? Itu salah paham ya mengenai takdir itu salah paham. Sebenarnya takdir itu sedikit Pak ya. Sebenarnya jodoh ya, rezeki, kematian dan kita kagak ngomongin jodoh, rezeki, cacat, gitu, kamu cewek, surga neraka nih Pak yang kita omongin keselamatan, jangan ke sana. Baik, mohon izin. Jadi terkait keselamatan ya. Takdir Allah ya dalam Al-Qur'an la ikraha fid din. Jadi Allah itu membebaskan juga ya. Kalau kita sudah ditakdirkan hidup di dunia, kita dibebaskan untuk memilih agama ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu kontradiksi, Pak. Kontradiksi, Pak. Iya. Bicara kontradiksi dengan ayat yang di atas tadi, yang paling eksplisit ya menjawab. Mohon izin. Ya, baik, silakan Pak. Kalau Allah itu sudah menentukan itu, apa gunanya ayat ini kan itu? Ya, itu kata ya. Iya, mohon izin. Ya, baik sekali tadi penyampaian Bu Sofi. Luar biasa sekali. Ya, berarti menurut beliau sedemikian pemurahnya pencipta kita ya, sedemikian luar biasanya gitu, sampai mencari kita. Berarti dalam hal ini kami bisa tenang gitu. Sangat tenang. Kenapa? Meskipun kami saat ini di dalam pandangan kekristenan tentu sebagai orang yang berdosa, ya, sebagai orang yang istilahnya calon penghuni neraka atau apapun itu, gitu. Kami bisa tenang karena satu saat ya dia akan datang kepada kami. Gitu. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau sampai beliau tidak datang, gitu, dia tidak datang mendatangi kami dan kami tahu dia punya kemampuan itu, gitu. Dan kami tahu sedemikian kasihnya kepada manusia. Lantas masih memasukkan kami ke neraka juga, kami juga bisa protes gitu. Ya, Bapak bertemu dengan saya, Bapak bertemu dengan saya, berdialog mengenai Injil, itu merupakan satu takdir yang baik. Artinya Anda ditakdirkan 1 dari 4, Anda sudah mendengar Injil. Nah, tinggal bagaimana Anda meresponnya, Pak. Beda dengan Bapak tidak pernah mendengar Injil. Bapak setiap hari ke Zoom CIA, Anda mendengar Injil, Anda mendengar berita keselamatan. Nah, sekarang tinggal Bapak sebenarnya sudah menemukan itu. Ya, Tuhan sudah bekerja. Saya dari kecil, Pak, walaupun saya belum Kristen, Tuhan sudah bekerja di dalam hidup saya kalau saya ingat-ingat. Terus-menerus saya ditarik untuk kenal Tuhan. Pada waktu itu saya nggak mau. Ini orang aneh-aneh apaan sih? Orang Kristen ini aneh-aneh, gue pikir. Ya. Lagi pula, dan baru semester 4 Tuhan membukakan hati saya. Walaupun Tuhan terus-menerus menarik saya. Nah, Anda bertemu dengan kami, Pak, berdialog di Zoom CIA. Ya, Anda jelas tadi Edo menjabarkan panjang melebar, kali tinggi, kali dalam. Ya, bahwa tujuan kami adalah memberitakan Injil itu. Anda sudah mendengar Injil itu. Jadi firman sudah ditabur. Saya sudah bicara panjang melebar mengenai dosa, keselamatan, mengenai apa itu Injil, apa itu kebenaran. Nah, sekarang tinggal bagaimana responnya. Tuhan mengatakan ada benih yang jatuhnya di tanah yang berbatu-batu. Kalau Anda mengeraskan hati Anda, ya, benih itu akan sia-sia, Pak. Ada benih yang begitu jatuh hampir sama iblis tuh. Tapi ada 1 dari 4 tanah itu akan subur. Ya, bagi yang mendengar YouTube ini, kemungkinan ada, Pak. Ya, kemungkinan ada karena dia sering mendengar ini. Kami menerima beberapa kontak juga. Saya sering mendengar ini dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Itu ada benih yang kita taburkan jatuh ke tanah yang subur. Ya, Pak ya. Ya, satu Pak saya tambahkan, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak ada kemungkinan akan bertemu dengan Allah gitu kan. Tetapi yang saya lihat selama ini bahwa sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan Bapak gitu loh. Tuhan Bapak itu bagaikan satu angan-angan yang nggak bisa terjangkau dan memang seperti itulah adanya gitu kan. Dan di sorga nanti pun katanya itu kan bukan rumah Tuhan, bukan rumah Allah. Ya, sorga untuk Bapak itu adalah sorga di mana Allah menyediakan satu tempat untuk fasilitas kalian untuk menikmati apa yang namanya seks itu kan dengan bidadari gitu loh. Jadi nggak ada Pak. Jadi salah ketika Bapak mengatakan 1 kali nanti saya juga akan bertemu dengan dia. Nggak ada ayatnya Pak. Setahu saya tidak ada. Saya tidak pernah menemukan ayat bahwa Allah akan berhadapan muka dengan Bapak gitu loh. Nah, kalau kami lain lagi, kalau kami Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Jadi kami punya kepastian untuk bertemu muka dengan Tuhan kami gitu loh, Pak. Ya, baik sekali. Terima kasih sekali ya. Tetap tidak menafikan tadi bahwa beliau punya kemampuan ya, untuk itu sebagaimana yang panjang lebar dijelaskan. Yang mengatakan Bapak akan ketemu. Tidak,
Bukan kami nggak bicara tentang Islam ya. Kami sekarang mengambil istilahnya mencoba memposisikan diri gitu ya, bahwa kami ini orang calon tidak selamat. What if aja. Kami biasanya menggunakan what if. Bagaimana seandainya gitu ya, perspektif Kristen yang benar gitu. Ya, tentu saya bisa bertenang kan, saya akan menunggu gitu ya. Seperti itu, anggaplah saya. Artinya begini Pak, ketika Bapak lahir baru, Bapak terima Roh Kudus, itu ada satu rasa yang beda di dalam kita. Iya, tentunya dia akan datang kepada saya gitu untuk menginikan. Ya, Bapak cari aja, Bapak berdoa sungguh-sungguh. Biasanya dari beberapa kalangan kami ya. Jadi iya tidak perlu. Ditemui di saat sholat tahajud. Kami tidak khawatir kan. Ya, jadi kami ya, begini. Bapak baca Alkitab aja dulu Pak. Bapak baca Alkitab dulu. Bapak renungkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau gini Pak, maksud saya begini, Pak Munir dan Pak Sumarlin. Anda itu dari kecil cuma taunya Islam, ya. Kalau saya agak beda karena saya keluarganya warna-warni, ya. Kebanyakan nggak beragama, ya. Ya. Saya juga, nah, memang. Jadi gini Pak, bagaimana Bapak sebentar Pak Munir. Gini loh, maksud saya, Bapak bagaimana bisa tahu pizza itu rasanya enak kalau Bapak tiap hari makannya gado-gado? Yang Bapak tahu, yang Bapak pelajari dari kecil itu cuman surat Al-Ikhlas, Pak. Bagaimana Bapak bisa tahu ini agama yang benar? Bapak nggak pernah compare dengan agama-agama lainnya. Harusnya kalau Bapak mau menemukan kebenaran, Bapak compare Pak. Makanya saya kan selalu mengatakan kepada Pak Munir, bagaimana kamu tahu tas LV yang asli sama tas LV yang palsu? Kalau kamu tas LV asli kamu tidak pernah lihat, kamu tak bohongi Pak, ini tak kasih tas LV harganya 3 juta, ternyata aku belinya di Mangga 2, 30.000. Nggak bisa Pak, Bapak untuk tahu sesuatu, Bapak harus compare. Mana yang asli, mana yang palsu. Demikianlah kami menemukan kebenaran. Bapak baca deh, mereka menemukan, mereka compare Pak, mereka nggak buta. Ya, jadi bagaimana Bapak bisa terbuka? Bapak bisa tahu, oh pizza enak. Pizza, gue aja nggak pernah lihat pizza, gue makannya dari gado-gado. Bapak dari kecil dicekoi hanya Islam. Bagaimana Bapak bisa tahu Tuhan Bapak itu benar, gitu loh? Buktinya apa? Itu kan agama turunan. Ya puji Tuhannya di tempat saya bukan agama turunan. Jadi saya tidak diwajibkan Kristen atau diwajibkan Islam atau diwajibkan apa? Kita nggak ada agama memang. Ya santai-santai bebas-bebas aja. Ya. Nah. Jadi gini maksud saya ya, Anda itu ketika Anda dicekoi, ya gimana Anda tahu yang benar gitu loh maksud saya. Yang Anda tidak pernah lihat, bagaimana Anda bisa bilang ini LV tasku yang aku beli ini asli loh mereknya. Anda belinya di Mangga 2 asli loh. Dan Anda LV asli yang harganya 29 juta aja nggak pernah lihat kok, megang aja nggak pernah kok. Nah, jadi saya berkali-kali ngomong sama Pak Munir coba Anda ke teller BCA. Bagaimana teller BCA itu membedakan antara uang palsu sama uang asli, itu pasti dijejer Pak. Bapak lihat itu kalau di supermarket untuk bisa membedakan uang palsu sama uang asli itu dua-duanya dijejer. Ini loh yang palsu, ini loh yang asli. Ya. Terus caranya bagaimana? Anda bisa dengan gampang membedakan mana yang asli, mana yang palsu, Pak. Ya, agama mana yang asli, agama mana yang palsu. Caranya gampang sekali, Pak. Anda harus pegang yang asli dulu, Anda harus tahu yang aslinya. Ya, teller BCA itu selalu dipegangi uang asli, Pak. Ya, kalau dipegangi, dicium, diraba, ya. Pokoknya diterawang dia, Pak. Begitu dia dapat uang palsu nih, Pak, teller ini cuma pegang tangan kok, nih pakai jari. Itu keraba pakai tangannya Pak, dia langsung tahu ini palsu nih. Salah satu dari 10 lembar ini palsu. Saya kerja di bidang keuangan Pak. Kita harus bisa membedakan itu, yang palsu dan yang asli. Ya kalau Anda aslinya nggak pernah tahu, bagaimana Anda mengatakan yang palsu ini asli? Nggak bisa Anda bedakan Pak. Anda harus compare dulu. Memang Muslim memang dibentengi untuk pertama-tama itu menyangkal ketuhanan Yesus. Ya satu-satunya tujuan dari Nabi Muhammad adalah membuat agama baru adalah menyangkal ketuhanan Yesus. Dia tidak peduli dengan agama yang lain, dia nggak tahu agama yang lain. Satu-satunya tujuannya itu yang di Al-Maidah 75 atau 72 itu. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Dan di dalam Alkitab kami telah dikatakan orang yang seperti itu adalah pemimpin dari roh antikristus itu, Pak. Jadi memang Muhammad memang memimpin Bapak untuk menyangkal ketuhanan Yesus itu. Contoh ya Pak, contoh Pak. Ya sebentar 1 menit Pak. Contoh konsep mengenai timbangan, ya ditimbang amal. Itu adalah agama Zoroaster yang Bapak ikuti. Itu bukan barang baru. Ya, kemudian ada bidadari di surga itu diambil dari paham Zoroastrianisme kali ya, Zoroaster. Itu sudah ada lah. Bagaimana Anda mengatakan ini barang asli? Sedangkan agama Zoroaster itu bukanlah agama yang benar. Iya, dan sama seperti cara, ritual semua tidak ada yang baru. Yang diajarkan oleh Nabi ada yang baru, Pak. Semua mengikuti ajaran Tawaf, berhaji, itu bukan suatu barang baru agama ya, Hindu. memang yang kami paham itu adalah berhala sebelumnya, berhala bangsa-bangsa. Bukan ajaran yang syariat itu. Mungkin ini supaya sekarang kan temanya kan apa itu tadi
takdir dan keselamatan dalam Kristen. Ya, Mungkin intinya Pak Sumarlin bertanya, Pak, mempertajam. Oh ya, monggo. Ya, kami belum pernah menanggapi satu kalimat, Ibu ngomong soal banyak. Ya, poin yang ingin kami sampaikan tadi dari segala macam yang disampaikan Bu Sophie gitu kan, poinnya bahwa Tuhan yang datang mencari kita gitu. Sesungguhnya kalau demikian umat manusia ini nggak perlu khawatir gitu, Tuhan akan datang gitu, akan membalikkan hatinya gitu. Bukankah kita semua ini ada di bawah kekuasaannya gitu, dia yang berkuasa membalikkan hati manusia gitu. Setutup apapun saya menutupnya, dia berkuasa membukanya. Jadi tidak perlu khawatir akan hal itu gitu. Nah justru itu namanya kasih karunia atau anugerah. Iya, tidak perlu khawatir, suatu saat dia akan datang gitu kepada saya gitu kan. Ya, amin, Tuhan. Kan begitu. Nah, cuma yang juga perlu menjadi pertimbangan manusia saat ini juga, bagaimana kalau seandainya Islam itu yang benar gitu. Kan repot kita akhirnya. Ya ini kalau begitu, kan ya jadi begini, poin yang ingin saya sampaikan Ibu. Poin yang ingin saya sampaikan gitu. Saya tidak hadir di zaman Yesus. Saya tidak hadir di zaman Muhammad. Semua berita ini yang sampai kepada saya ini melalui perantaraan orang-orang manusia tentang kekristenan melalui perantaraan Bapak Ibu sekalian di sini gitu kan. Tentang Islam melalui guru-guru kami gitu. Nah, kalau sebagai istilahnya manusia yang mengesampingkan dulu yang lain-lain, mencoba berpikir untung ruginya saja dulu ya. Kalau saya tidak memeluk Kristen, saya tidak akan rugi. Kenapa? Suatu saat Yesus akan datang kok. Membalikkan hati saya untuk percaya sama dia karena dia yang mencari. Ibu bilang tadi dia akan mencari, akan menyelamatkan manusia, dia turun gitu. Bukan manusia yang mencari dia, tapi dia yang akan mencari turun menyelamatkan.